Dulu mimpi orang desa tuh cuma dua. Kalau nggak jadi PNS ya merantau ke Jakarta. Sekarang mimpi orang Jakarta malah keluar dari Jakarta. Ironis ya, saudara-saudara, ironis. Ya begitulah realita cerita rakyat jelata. Hari ini kita bahas soal satu kota yang katanya pusat segalanya, tapi kayaknya juga pusat stres nasional ya, alias Jakarta. Jadi menurut berita dari Kumparan, jumlah orang yang merantau ke Jakarta makin sedikit, tapi yang cabut juga makin banyak. Tahun 2020 yang datang cuma 212.000, tapi yang cabut 797.000. Wah, Jakarta kayak mantan toksik nih, banyak yang ninggalin. Menurut data yang diambil dari Disdukcapil DKI, pada semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk WNI di DKI Jakarta tercatat sebanyak 11,1 jiwa, turun sekitar 202.000 jiwa dibanding akhir tahun 2023. Dari 6 wilayah yang ada, Jakarta Timur jadi wilayah paling padat dengan lebih dari 3,2 juta penduduk, disusul Jakbar, Jaksel, Jakut, Jakpus, dan terakhir Kepulauan Seribu yang penduduknya cuma 30 ribuan jiwa. Udah kayak satu kelurahan deh kalau di satu kota besar. Kalau dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, sekitar 5,5 juta untuk pria dan 5,56 juta untuk wanita. Perubahan angka-angka ini bukan cuma statistik doang ya, tapi jadi pijakan penting buat nentuin arah kebijakan kota dari pembangunan sekolah, rumah sakit, sampai soal transportasi. Soalnya Jakarta bukan cuma ibu kota yang walaupun sekarang statusnya udah bergeser ya, tapi juga rumah buat jutaan orang buat hidup juga beraktivitas setiap hari. Nah, biasanya pertambahan penduduk itu kelihatan banget kan pas Lebaran. Disdukcapil juga selalu nampilin data per tahun, dan 3 tahun terakhir angka kedatangan ke wilayah Jakarta terus menurun. April sampai Juni 2023, setidaknya ada 25.918 orang yang merantau ke Jakarta. Terus di Lebaran berikutnya, pada April sampai Juni 2024 turun lagi di angka 16.207 orang. Sedangkan pasca Lebaran tahun ini tercatat ada 6.981 orang. Jauh banget kan turunnya? Ya pantesan aja belakangan ini Jakarta terasa semakin lenggang ya. Tenang saya. Tapi itu kan jumlah pendatang ya. Kalau keluar tuh sebanyak apa sih? Pada tahun 2024 lalu, penduduk Jakarta yang pindah sejak Januari sampai Desember ada sebanyak berapa coba? Tebak. 219.855 orang. Banyak banget. Kira-kira kenapa ya orang pindah keluar dari Jakarta? Bukannya dulu orang-orang pada berbondong-bondong, pada pengen banget tuh merantau ke Jakarta gara-gara Jakarta ada segalanya. Kalau menurut Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, berkurangnya perantau ke Jakarta disebabkan adanya opsi bagi perantau untuk menetap di daerah penyangga, kayak Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor ya kan. Sehingga Jakarta cuma dijadikan tempat singgah buat kerja. Pernyataan Bang Dul ini selaras dengan data yang disajikan di Disdukcapil DKI di website resmi mereka. Sebenarnya sebagai orang yang tinggal lama di Jakarta dari lahir ya, gue juga merasakan kalau emang Jakarta itu gak bohong ya, fasilitasnya oke banget, ada semua. Tapi kayaknya kurang layak dijadiin tempat tinggal deh sekarang. Lebih cocok buat kerja aja lah ya. Maksudnya Jakarta apa? Jaksel ya. Ya lagian harga rumah juga di Jakarta makin menjadi-jadi. Rata-rata 1-2 M lah ya kan. Itu pun cuma paling dapatnya 50 meter. Baru masuk udah kamar mandi. Belum lagi kena banjir, polusi, dan macet yang gak ada juntrungannya. Gak kelar-kelar. Kita kan pengennya nyampe rumah rebahan, santai ya kan. Terus ada lagi istilahnya urban sprawl. Orang Jakarta yang tinggalnya sekarang di Depok, kerjanya tetap di Jakarta, liburannya ke Bogor, ngopi di Tangerang, buang sampahnya di Bekasi. Faktor lain yang mendasari berkurangnya pendatang baru di Jakarta itu karena adanya penertiban Pemprov DKI. Salah satunya dengan meminta syarat administratif berupa surat pernyataan tanggung jawab dari kepala keluarga terkait kalau mereka mau masukin kerabat ke dalam daftar kakak dan bikin KTP Jakarta. Nah, karena syarat itulah jumlah pendatang di Jakarta jadi jauh menurun. Kalau dilihat lagi, penertiban ini tuh lumayan efektif ya. Soalnya banyak yang ngincer kan KTP Jakarta supaya bisa dapetin privilege semacam KJP atau kartu Jakarta Pintar.
dan KJL atau Kartu Jakarta Lansia yang bisa dapat sekitar 600.000 sebulan, ya kan lumayan. Sekarang juga pemerintah DKI Jakarta tuh lagi gencer banget kan marketingin rusunawa bagi penduduk Jakarta. Tapi kenyataannya banyak banget yang ngisi rusun dari pendatang baru yang numpang kakak. Ya kalau kayak gini kan masalahnya nggak selesai-selesai ya. Makanya mulai 12 April 2024 di Sdukcapil DKI Jakarta menonaktifkan secara bertahap nomor induk kependudukan atau NIK warga Jakarta. Per Februari 2024 ditemukan setidaknya 81.000 NIK Jakarta yang telah meninggal dan 13.000 NIK orang-orang yang kenyataannya tinggal di luar Jakarta. Nah, pantesan ya grafiknya tuh turun terus. Baru ketahuan sebanyak itu yang udah meninggal dan nggak tinggal lagi di Jakarta. Menurut pengamat tata kota Dr. Yayat Supriyatna MSP, kondisi sosial ekonomi jadi alasan juga nih kenapa banyak warga yang milih pindah keluar Jakarta. Yaitu karena polusi, kotanya semakin padat, semakin macet, juga penduduk yang datang itu kebanyakan lulusan SMA atau bahkan di bawah itu. Artinya mereka juga harus membaca keterampilan apa yang mereka bawa dari daerah kemari. Jadi sebetulnya kalau orang mau pindah, mau masuk kota, itu harusnya sudah mempersiapkan dirinya, kata Yayat. Lalu Yayat juga menambahkan bahwa jika perantau ingin masuk ke Jakarta, dia harus juga memahami budaya berkota, tertib peraturan. Jangan sampai di kampung buang sembarangan, di Jakarta tambah bebas. Artinya dia harus bisa masuk ke Jakarta, bukan sekedar pindah ke Jakarta, tapi harus punya budaya berkota. Profesor Dr. Paulus Wirotomo MSc, sosiolog Universitas Indonesia, juga berpendapat kalau kondisi di Jakarta udah gawat, kalau penduduk pendatang barunya itu semakin meningkat. Beliau sendiri juga lebih mengharapkan kehidupan masyarakat desa yang menjadi kaum urban di wilayah aglomerasi bisa mendapatkan kesempatan yang setara dengan pembangunan industri di kota-kota kecil sekitarnya. Sehingga nggak perlu datang ke Jakarta untuk bisa mengurangi beban aglomerasi. Jadi, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, ya, yang masih punya mimpi ke Jakarta, tarik nafas, pikirin mateng-mateng ya. Mimpi besar nggak mesti punya alamat di Jakarta kok. Kadang mimpi yang sehat justru lahir dari kota kecil yang tenang, dari ruang hidup yang manusiawi. Karena yang kita cari bukan cuma tempat kerja, tapi tempat pulang. Enakan juga di desa. Ngonten, ntar monetisasi di Facebook Pro. Terus beli rumah gede, terus ngonten lagi. Gak perlu macet-macetan, bebas ongkos, bebas stres.